Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa menangkap sesuatu yang nggak kelihatan kayak suara, terus menyimpannya selamanya? Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan menelusuri perjalanan yang luar biasa banget dalam upaya membotolkan suara. Yap, bener banget. Suara saya yang Anda dengar sekarang ini bukan siaran langsung tapi hasil rekaman. Teknologi ini tuh udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Saking biasanya kita sering nggak sadar. Dari musik yang kita dengerin sampai pesan suara yang kita kirim, kita hidup di dunia yang dibentuk oleh rekaman audio. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Suara itu kan getaran di udara, sebuah momen yang cepet banget hilangnya. Jadi gimana para penemu dan insinyur bisa menjinakkan suara? Oke, yuk kita selami bareng-bareng, mulai dari awal mula yang serba mekanis. Jauh sebelum zaman digital kayak sekarang, satu-satunya cara buat nyimpen suara adalah dengan mengubahnya jadi objek fisik. Gelombang suara harus diukir, dicetak, atau direkam secara magnetis ke sesuatu yang bisa kita sentuh. Inilah dia, eranya analog. Gampangnya gini deh, rekaman analog itu ibarat kita bikin fotonya gelombang suara secara fisik. Getaran di udara diubah jadi alur di piringan hitam atau jadi pola magnetik di pita kaset. Jadi, ini benar-benar representasi langsung, 1:1 dari suara aslinya. Dan perjalanan ini tuh nggak instan loh. Dimulai di akhir abad ke-19 dengan metode akustik yang murni banget, terus ada lompatan besar ke era elektrik, disusul revolusi pita magnetik, dan puncaknya, musik bisa kita kantongin dan bawa kemana-mana berkat penemuan kaset kompak. Nah, yang keren banget soal proses awal ini, phonograph yang ditemukan oleh Edward Leon Scott de Martinville sama sekali nggak pakai listrik. Suara secara harfiah menggerakkan jarum untuk ngukir polanya sendiri. Uniknya, alat ini cuma bisa melihat suara, belum bisa muter ulang. Nah, itu dia PR selanjutnya yang harus dipecahin. Setiap penemuan ini tuh, wah, lompatan raksasa. Mikrofon bikin suaranya jadi jernih banget, beda dari sebelumnya. Pita magnetik ngasih para seniman kebebasan buat ngedit dan nyempurnain karya mereka. Dan kaset, wah kaset ngasih kita soundtrack pribadi buat hidup kita masing-masing. Terus, boom, terjadilah revolusi. Sebuah pergeseran total dari yang fisik ke yang matematis. Kita berhenti ngukir gelombang suara dan mulai nerjumain suara ke bahasa universal komputer, 0 dan 1. Ini bukan sekedar evolusi ya, ini benar-benar cara baru kita memandang suara. Jadi, poin pentingnya di sini, rekaman digital itu bukan lagi foto suara, tapi lebih mirip resep masakan, sebuah rangkaian instruksi matematika yang super presisi. Resep ini ngasih tahu komputer gimana cara menciptakan kembali suara itu dengan sempurna, setiap saat. Nggak ada lagi tuh istilah aus atau kegores, yang ada cuma data yang murni. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Analog sering dibilang hangat. Kenapa? Soalnya proses fisiknya itu nambahin sedikit ketidaksempurnaan yang anehnya malah enak di telinga. Tapi ya itu bisa rusak seiring waktu. Nah, kalau digital, presisi abis, jernih, dan mau kamu copy 1.000.000 kali pun, suaranya bakal tetap sama persis tanpa penurunan kualitas sedikit pun. Oke, kita lompat ke zaman sekarang. Revolusi digital ini bikin sesuatu yang luar biasa. Semua orang jadi bisa rekaman. Apa yang dulu butuh satu ruangan penuh alat mahal, sekarang cukup di atas meja kerja Anda. Ini dia yang Anda butuhin buat mulai. Mikrofon buat nangkap suara, audio interface buat ngubah suara jadi data digital, tentu aja komputer sebagai otaknya, software buat ngerekam dan ngedit, dan yang terakhir, headphone atau speaker buat dengerin hasilnya. Simpel kan? Nah, otaknya dari semua operasi modern ini adalah software yang namanya DAW atau Digital Audio Workstation. Anggap aja ini kayak tape recorder, meja mixer, sama studio editing. Semuanya jadi satu dalam satu program canggih di komputer Anda. Dan DAW ini ada macam-macam buat tiap kebutuhan dan kantong. Pro Tools itu standarnya industri profesional. Logic Pro jadi favoritnya para musisi dan penulis lagu. Ableton Live itu rajanya musik elektronik dan pertunjukan live. Dan GarageBand ini gratis buat pengguna Apple, pas banget buat yang mau mulai. Oke, rekaman udah jadi, terus gimana? Nah, sekarang kita harus milih cara nyimpennya. Pilihan format file ini bakal nentuin keseimbangan antara kualitas suara sama ukuran file. Anggap aja kayak milih ukuran kotak buat nyimpan audio Anda. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Wave atau AIF itu murni, tanpa kompresi sama sekali. Kualitasnya top, tapi filenya gede banget. Terus ada FLAC, ini kayak file zip-nya audio,
Ukurannya jadi lebih kecil, tapi kualitasnya nggak ada yang hilang sama sekali. Terakhir, ada MP3 atau AAC. Nah, format ini pinter. Dia buang detail-detail suara yang nggak begitu kedengeran sama telinga kita, jadinya filenya kecil banget, cocok buat streaming. Kutipan ini bener-bener ngena banget sih. Belajar rekaman itu bukan cuma soal teknis, tapi ini adalah alat buat kita berekspresi. Ini adalah cara kita mengambil ide di kepala dan membagikannya ke seluruh dunia, entah itu dalam bentuk lagu, podcast, atau cerita. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah menempuh perjalanan yang jauh banget. Dari yang awalnya cuma ngukir getaran suara secara fisik, sampai sekarang kita bisa nerjemahin getaran yang sama, itu jadi bahasa universal berupa data. Dan perjalanan ini udah ngubah cara kita bikin karya, berbagi info, dan terhubung satu sama lain. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Teknologi ini kan ngasih kita kekuatan buat nyimpan arsip suara zaman kita. Nah, pertanyaannya untuk Anda. Kalau Anda bisa nyimpan beberapa suara dari dunia saat ini untuk didengarkan oleh generasi di masa depan, suara apa ya yang bakal Anda pilih? Coba deh pikirkan.